sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya William Mulder, guru dari SMP Negeri 3 Nusa Satu Atap, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, seluruh aktivitas dilaksanakan dari rumah, terutama aktivitas pembelajaran. Pembelajaran dilakukan melalui daring atau online. Bagaimana saya sebagai guru melakukan pembelajaran daring atau online dari rumah? Berikut ini cara saya melakukan pembelajaran dari rumah. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yoho. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Halo sahabat, dalam pembelajaran dari rumah saya menggunakan blog pribadi saya yang sudah terkoneksi dengan portal Rumah Belajar. Kenapa saya menggunakan portal Rumah Belajar? Karena di dalam portal Rumah Belajar terdapat berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan untuk referensi belajar di rumah. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning Environment, yaitu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta kemampuan komunikasi. Di mana dengan menggunakan model pembelajaran ini, peserta didik bisa belajar secara mandiri dengan menggunakan akses internet dan perangkat pintarnya masing-masing. Kemudian, dengan menggunakan model pembelajaran ini, kita bisa meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kolaborasi. Untuk itu, saya menggunakan model pembelajaran SOLE, Self-Organized Learning Environment. Berikut ini adalah langkah-langkah di mana saya melakukan pembelajaran dari rumah dengan menggunakan model pembelajaran SOLE, Self-Organized Learning Environments. Langkah yang pertama, memberikan pertanyaan terkait materi. Pertanyaan-pertanyaan telah tersedia pada blog pribadi saya dengan salah satu video yang bersumber dari YouTube sebagai studi kasus untuk mencari jawaban-jawabannya. Yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Peserta didik saya bagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok negeri Narahia dan kelompok negeri Sila sesuai dengan zona wilayah tempat tinggal peserta didik untuk mempermudah komunikasi. Langkah ketiga, eksplorasi dan investigasi dilakukan dengan menggunakan portal Rumah Belajar dan fitur-fitur dari Rumah Belajar yang tertera pada link blog saya. Kemudian ada sumber belajar lainnya yaitu YouTube. Langkah yang keempat adalah monitoring oleh guru. Saya melakukan monitoring dengan menggunakan WhatsApp group yang sudah tersedia, yang kemudian saya menilai siswa dari situ. Langkah kelima, presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Presentasi dilakukan dengan membuat karya tulis ilmiah yang bisa dikirim hasilnya dengan menggunakan Google Forms. Langkah terakhir adalah evaluasi hasil presentasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengklik link pada blog pribadi saya yang langsung tersambung ke Prof Quizmaker. Saya senang belajar dengan Rumah Belajar. Dengan Rumah Belajar, semua menjadi mudah. Terima kasih Rumah Belajar. Akhir dari saya, portal Rumah Belajar ini dia membantu setiap anak yang berada di pelosok, bahkan anak-anak yang jauh dari perkotaan untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Belajar dengan menggunakan portal Rumah Belajar banyak manfaatnya, karena di dalam portal Rumah Belajar tersedia fitur-fitur yang dapat digunakan sebagai sumber belajar yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Bahkan kami dimudahkan sebagai seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kami bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Rumah Belajar sebagai sumber referensi dalam belajar. Dan juga kami juga bisa meningkatkan kualitas kami sehingga kami bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik sehingga menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Untuk itu, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, belajar dengan menggunakan portal Rumah Belajar memang asik.